Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Himadiktikers, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Selamat datang di Muara Bermati Podcast. Perkenalkan, aku Ines selaku host pada podcast hari ini dan partnerku Kang Rian selaku moderator yang bakal nemenin kalian semua di Muara Bermati Podcast. Nah, di episode kali ini ada yang spesial loh Kang, karena pada episode kali ini akan menemani kalian dalam sesi yang sangat spesial ini nih. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan buat kalian yang baru memasuki dunia perkuliahan. Nah, apa sih topiknya? Jadi, topiknya adalah tips dan trik beradaptasi dengan kehidupan kampus. Nah, semoga diskusi kita kali ini bisa memberikan banyak manfaat buat teman-teman yang sedang beradaptasi dengan kehidupan kampus nih. Terlebih, kita bakal kedatangan mahasiswa baru di tahun 2024 ini. Wah, buat topiknya ini keren banget ya Teh, kayak benar-benar sangat bagus nih dari pemilihan topiknya. Nah, buat kali ini nih kita bakalan ada episode apa nih Teh yang bakal kita bahas? Iya dong Kang, pastinya topiknya sangat-sangat menarik nih. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas seputar kehidupan kampus loh. Dan yang lebih seru lagi nih, kita kedatangan narasumber yang sangat berpengalaman di bidang ini loh Kang. Buat narasumbernya siapa Teh yang berpengalaman di bidang ini, kayak penasaran banget nih Teh aku nih. Nah, untuk tamu kita kali ini ada Teh Julia, salah satu mahasiswa pendidikan Matematika FKIP Unsika yang sedang menempuh semester akhir dan mempunyai banyak pengalaman di kampus ini loh Kang. Nah, kehadiran Teh Julia ini bakal nemenin kita semua nih sekaligus sharing-sharing seputar kehidupan kampus. Yuk, langsung aja kita kenalan. Halo Teh Julia, gimana nih kabarnya? Boleh perkenalan dulu nih Teh sebelumnya. Halo Teh Inas, terima kasih, kabar baik, alhamdulillah ya. Karena udah selesai sidang juga, jadi lebih baik gitu perasaannya. Oke, perkenalkan, nama saya Julia Permata, mahasiswa pendidikan matematika semester akhir ya, semester 8. Saya berarti angkatan 2020, udah hampir 4 tahun kuliah di Unsika. Insya Allah doain semoga cepat lulus. Amin Teh, hebat banget ya Teh udah selesai sidangnya. Ya kan kebetulan sekarang kita ini akan membahas terkait kehidupan di kampus nih Teh. Nah, mungkin buat Himadiktikers masih ada nih Teh yang belum tahu seluk-beluk mengenai dunia kampus, apalagi bentar lagi kan kita bakal kedatangan mahasiswa baru ya Teh, mahasiswa angkatan 2024. Nah, menurut Teh Julia sendiri gimana sih caranya supaya kita tuh dapat membangun pertemanan baru dan juga beradaptasi dengan lingkungan baru di kampus yang tentunya pasti berbeda nih Teh dengan lingkungan di sekolah sebelumnya. Oke, terima kasih Kang Rian. Jadi gimana sih caranya kita beradaptasi gitu ya? Pasti teman-teman yang memang nanti mahasiswa baru ada yang namanya culture shock gitu. Kayak, kaget, ternyata di kampus tuh kayak gini tuh lazim ya. Ternyata di kampus tuh kayak gini, oh boleh ya, nggak boleh gitu. Contoh misalkan kayak ngerokok nih, kita ngelihat teman-teman cowok kita ada yang ngerokok, padahal kan dulu di lingkungan sekolah itu nggak boleh ngerokok di sekolah kan, tapi kalau di kampus kayak boleh, itu lazim gitu, itu nggak apa-apa, nggak ada yang melanggar gitu. Terus ataupun begitupun dengan gender gitu, entah itu cewek atau cowok yang ngerokok seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian memang nanti ketemu nih ada temen yang kayak gitu baru kenalan, ngerokok, jangan langsung ngejudge gitu, jangan langsung kayak, kok kamu ngerokok, kan nggak boleh. Nah, jangan langsung gitu. Kalau misalkan kita mau ibaratkan mau membentuk sebuah pertemanan, jangan langsung menilai orang dan langsung mengutarakan gitu. Memang pada dasarnya pertemanan itu kan harus jujur gitu, sejujur-jujurnya. Kalau kalian udah jujur berarti udah nyaman. Tapi kalau misalkan di saat pertemuan pertama kalian langsung ngejudge, itu kayak orang juga mau temenan sama kalian juga kayak, nggak deh dia mah kemarin aja aku digituin, kemarin juga kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu, banyak nggak bolehnya temenan sama dia mah gitu. Jadi hal pertama itu jangan langsung ngejudge orang gitu, jangan langsung menilai orang. Kalau misalkan emang kalian mau menilai itu salah atau benar, silakan dipendam sendiri dulu kayak gitu. Itu ya. Nah, gimana caranya kita ketemu orang gitu? Misalkan kita udah, nanti aku ketemu orang gak bakal aku langsung mengutarakan apa yang aku nilai atau yang apa yang aku rasakan gitu. Gimana cara kita ketemu orang-orang tersebut? Gimana cara kita nyari temennya gitu? Nah,
kalau misalkan kalian emang masih maba, itu kan pasti ketemu di PKKMB atau di PDKM. Itu kan kegiatan yang memang wajib gitu kan dilakukan oleh mahasiswa baru. Nah, selain kalian ikut di situ, kalian juga bisa ikut nanti kan di himpunan Himadiktika itu ada yang namanya klub. Nah, kalian ikut klub. Kalau kalian ikut oprek kepanitiaan, di situ pasti kalian punya temen gitu, punya rasa ingin bersosialisasi, rasa membangun pertemanan itu kayak gimana gitu. Bisa diikutin dari organisasi itu, klub maupun kegiatan kampus. Dan kalau dari Jule ya, sepengalaman, jangan kalian melewatkan kesempatan gitu. Dan nih kayak Jule udah mahasiswa akhir, kayak kok dulu nggak ikut ini ya, kok dulu ada yang nggak ikut ini ya gitu. Nyesel banget, kenapa ya dulu nggak ikut ini gitu. Jadi kalau misalkan emang ada kegiatan yang itu dampaknya positif, benefitnya banyak, ikutin aja gitu. Itu ya, jadi ikut kegiatan, jangan langsung menjudge orang. Terus sebenarnya pertemanan atau adaptasi itu dimulai atau kalian laksanakan kalau emang kalian mau membuka diri gitu. Kalau kalian yang nggak mau membuka diri ya gimana? Orang juga mau temenan sama kalian juga ya segan gitu, enggan, nggak mau kayak gitu. Jadi namanya adaptasi kan memang harus bertahap. Pasti kalian ada culture shocknya, tapi nikmatin aja alurnya kayak gitu, Kang Rian. Wah, menarik sekali nih Teh penjelasan dari Teh Julia tadi. Tapi kan untuk memulai pertemanan baru itu kan pasti ada canggungnya nih Teh. Nah, menurut dari Teh Julia sendiri nih, ada nggak saran yang bagi mereka yang masih merasa canggung atau introvert dalam memulai pertemanan baru nih Teh? Silakan Teh Julia. Oke, canggung ya, jadi kayak baru kenalan nih. Paling kalau misalkan kalian baru pertama kali kenal kan, perkenalkan Teh, saya ini, saya Julia, saya dari prodi matematika, misalkan kayak gitu. Itu jangan kaliannya diem juga gitu. Kalau misalkan, iya sih, kalau misalkan orang senyum terus itu kan kayak, ih, orang teh apa sih kayak senyum-senyum mulu gitu. Ya nggak apa-apa kalau misalkan ada orang ketemu terus eye contact gitu, tatapan mata, senyumin aja kayak sapa gitu, walaupun emang nggak ngomong. Kalau misalkan kalian kayak malu deh, jadi senyum aja nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan orang itu emang mau berteman sama kalian, emang kayak merespon gitu apa yang kalian ekspresikan, kayak misalkan teh gitu, senyum. Kalau nggak pakai teh juga nggak apa-apa, misalkan senyum gitu. Nah nanti dia respon, oh iya siapa namanya. Jadi usahakan dari kitanya juga jangan jutek gitu kalau mau temenan tuh. Jadi orang juga pasti akan ada feedbacknya kalau dia mau temenan balik sama kita. Dan jangan maksain pertemanan sama orang yang gak mau berteman gitu. Misalkan kalian kenal nih sama si A, dan kalian udah membuka percakapan atau kalian membuka topik, tapi dari orangnya emang gak mau ngobrol, gak mau temenan, udah gak usah dipaksain. Berarti memang itu bukan teman kalian, maksudnya deket ya. Kan dalam pertemanan juga sebuah rezeki kan dari Tuhan gitu. Jadi kalau misalkan kalian introvert, awali dengan senyum dulu gitu. Nanti juga bertahap, pasti ada keluar ekstrovertnya kalau udah sama temen dekat lagi. Oke, sarannya bagus banget nih Teh, bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang mungkin masih canggung juga untuk memulai pertemanan baru. Nah, selain pertemanan baru dan beradaptasi dengan lingkungan baru di kampus nih Teh, menurut pandangan Teh Julia, apa yang bisa kita lakukan selaku mahasiswa agar tidak kewalahan nih Teh dengan tugas-tugas kuliah? Oke, biar nggak kewalahan sama tugas ya. Sebetulnya kalau misalkan di semester 1-2 itu masih yang nggak begitu banyak gitu tugasnya. 3-4-5 itu sudah mulai tugas sana-sini, laporan sana-sini, kayak gitu. Untuk bikin kita nggak kewalahan sih, pertama bikin timeline ya, dan jangan menunda tugas. Tapi sebenarnya Julia pun orangnya kayak ada deadline-nya gitu. Misalkan nih, kalau misalkan deadline dari dosennya tanggal 1, nah itu tuh akan lebih semangat lagi ngerjainnya. Tapi kalau deadline-nya dari dosennya tanggal 8, sekarang baru tanggal 1, biasanya kan kita agak males ya ngerjainnya. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Tapi Julia tahu ini nggak mudah gitu ya. Julia pun menerapkan itu susah banget gitu. Menerapkan kalau kita tuh harus punya deadline sendiri, itu tuh emang susah gitu, manajemen waktu dan motivasi dalam dirinya tuh emang agak susah ya say. Jadi
itulah gunanya kita punya teman. Nah, kalau misalkan kita punya teman, kita ajakin, tugas bareng yuk. Tanggal segini harus selesai. Misalkan nih, deadline tanggal 8. Tanggal 4 harus diselesai yuk. Di situ kalian saling dorong sama temen. Jadi, teman kalian yang A bilang kayak, ayo kerjain. Tanggal segini targetnya harus sampai sini. Kayak gitu. Salah satu untuk manajemen waktu dan manajemen tugas kita ya nantinya dengan alarmnya tuh temen gitu. Karena kalau misalkan alarmnya kalau alarmnya kita bikin sendiri atau kadang kita suka nulis timeline pakai Google Calendar atau pakai apa gitu. Nah itu tuh kadang motivasi dalam dirinya kurang, kayak yaudah nanti aja besok lagi masih ada waktu gitu. Jadi usahakan bilang juga ke teman kalian target kalian apa, jadi kayak maju bareng-bareng gitu. Wah, keren banget ya Teh. Jadi itu salah satunya selain menggunakan berupa aplikasi, kita juga bisa menggunakan teman-teman kita sendiri nih ya Teh untuk saling bekerja sama. Namun tadi Teh Julia sempat nyinggung nih Teh mengenai pembuatan timeline dan juga mengatur jadwal mungkin ya Teh menggunakan Google Calendar. Nah sekiranya ada nggak sih Teh aplikasi lain mungkin bisa berupa software ataupun hardware yang sekiranya bisa menunjang hal tersebut Teh? Oke, kalau dari aplikasi lain sih juga nggak menggunakan ya, lebih ke bikin timeline sendiri aja sama kadang diingetin kalau itu hal penting banget gitu di Google Calendar. Tapi untuk aplikasi lain sih juga kayaknya tidak menggunakan, mungkin kakaknya nih yang pakai aplikasinya. Oke, mungkin berarti dari Teh Julia pribadi hanya menggunakan Google Calendar mungkin ya Teh? Iya, dan lebih ke teman, karena teman lebih menurut Julia ya itu lebih efektif. Lagi kalau temennya yang bawel itu lebih efektif banget gitu. Ya baik, wah terima kasih banyak nih Teh buat tips serta saran yang udah Teteh berikan nih. Mungkin dari aku pribadi punya pertanyaan nih Teh. Nah buat Teh Julia sendiri, pernah nggak sih Teh ngalamin masa yang bener-bener nih Teteh itu nggak produktif dan Teteh itu berantakan karena kesulitan mengatur waktu antara tugas kuliah dan juga kegiatan lainnya. Nah, itu tuh gimana sih caranya buat Teteh mengatasi hal tersebut? Nggak produktif karena kesulitan mengatur waktu gitu, Kang? Iya, betul, Teh. Sebenarnya ini agak terbalik ya. Julia nggak produktif karena nggak ada kegiatan, maksudnya nggak ada tugas, nggak ada yang harus dikerjakan, jadi ngerasa tidak produktif. Tapi di saat kita punya banyak banget kegiatan dalam satu hari yang kayak ini harus kita kerjain semua gitu. Itu ada pada saat semester 7 di MBKM. Jadi pada semester 7 tuh kegiatan Julia ada ngajar les, terus ada organisasi juga di tingkat fakultas, terus ngajar MBKM mandiri, jadi kayak PLP gitu di sekolah, dan itu lumayan jaraknya cukup jauh, jadi dari kampus itu sekitar setengah jam lebih, dan itu harus pulang pergi dari pagi, pulang jam 3 kayak gitu. Terus setelah jam 3 lanjut lagi ngajar les sampai jam 9 malam dari asar. Nah 9 malam kalau ada tugas yang harus kita kerjain kayak laporan bulanan, nanti laporan akhir, MBKM kan harus dikerjain, sampai ngerasa kayak kok 24 jam agak kurang ya gitu, sampai ngerasa kayak kok tidurnya kayak bentar banget ya, jam 5 itu harus bangun lagi kayak gitu. Itu ngerasa kayak capek banget, dan apalagi ditambah tugas sekolah yang hari Sabtu harus datang juga ke sekolah, yang bikin kita nggak bisa pulang kampung gitu. Kita nggak bisa pulang per minggunya seperti semester sebelum-sebelumnya gitu, pulang seminggu sekali, pulang 2 minggu sekali, itu nggak bisa. Jadi kayak itu aku ngerasa itu capek, tapi menurut gue itu kayak produktif banget, cuman nggak baik juga sih sebenarnya karena ngambil banyak job dalam satu hari itu. Nah kan Teh Julia pernah mengalami hari tersebut kan ya Teh. Nah itu tuh dari Teteh sendiri gimana nih Teh cara mengatasinya supaya gak kewalahan dan mungkin jam tidurnya juga gak keganggu gitu loh Teh. Makasih Kang. Setelah Julia mengalami hal itu kan berlangsung selama 5 bulan ya, cukup lama gitu. Di pertengahan bulan Julia tuh mikir bahwa si tugas yang memang harus dikerjakannya yang biasanya tadinya malam setelah pulang ngajar les, itu tuh sebenarnya bisa dikerjakan di sela-sela kita ngajar di sekolah. Jadi pas kita ngajar di sekolah kan ada jam kosong, ada yang ngajar tuh satu hari itu cuma 2 jam, sisanya tuh free sebenarnya.
Nah, dalam free itu kita tuh bisa ngerjain banyak hal di dalam ruang guru itu. Jadi kayak bisa ngerjain tugas yang A, bisa ngerjain tugas yang B, tapi mungkin ada beberapa part yang bakal nggak seproduktif itu gitu. Nggak bakal terrealisasikan sepenuhnya, karena di situ kan ada teman-teman dari prodi lain ya. Jadi kalau misalnya kayak kita fokus lagi ngerjain, terus kadang sama teman kayak kalau temennya memang tidak seprodi ya, kadang mereka bilang kayak, ngapain sih dikerjain nanti aja gitu. Terus kayak rajin banget kayak gitu-gitu. Itu kan sebenarnya nggak enak ya, kayak mereka ngobrol atau mereka ke kantin, kita nanti dulu deh, ini harus selesai besok soalnya. Itu sebenarnya agak nggak enak, tapi itu kan tugas yang harus kita lakukan gitu ya, wajib gitu. Itu jadi dikerjain pas sela-sela kegiatan. Jadi dalam satu waktu ada 2 kegiatan yang dilaksanakan. Oke, baik Teh. Terima kasih banyak Teh Julia atas penjelasannya dan juga tadi cerita terkait pengalaman pribadi ya Teh di semester 7, dan yang pastinya kita semua nih nanti pasti akan semester 7 yang pastinya kemungkinan akan mengalami hal yang sama seperti yang telah dialami oleh Teh Julia. Nah, maka dari itu sangat penting nih ya untuk diingat bahwa kita semua tuh bisa belajar dan juga berkembang dari setiap tantangan yang kita hadapi atau tantangan yang pernah kita dapatkan. Sangat berguna banget ya Teh, dan semoga bisa bermanfaat juga gitu buat teman-teman kita yang membutuhkan nih tips-tips dari Teh Julia. Nah, sekarang kita beralih ke tips mencari tempat tinggal nih Teh, atau makan murah di sekitar kampus. Nah, hal apa saja sih yang perlu kita kulik nih Teh untuk pembahasan kali ini seputar tempat tinggal dan juga makan murah di sekitar kampus? Silahkan Teh Julia. Oke, kalau dari Julia pribadi, kalau untuk tempat tinggalnya, untuk kos-kosan, Julia ngekos 1 kosan ber-4. Jadi ini kalau misalkan kalian emang udah punya teman di kampus atau entah itu teman himpunan, itu biasanya akan menjadi teman tinggal kalian juga gitu selama di kampus. Kalau emang kalian klop, karena rata-rata teman Julia saat ini itu semuanya, hampir semua ya, itu dari organisasi, terutama dari himpunan. Jadi seberapa pengaruhnya organisasi atau himpunan terhadap kehidupan kampus ini, untuk Julia pribadi itu berpengaruh banget. Jadi untuk teman kos, teman makan, kadang teman nugas, itu rata-rata dari teman himpunan dulunya. Walaupun pada saat himpunan tuh nggak deket. Jadi nih misalkan Julia bidang PPM, punya teman ada di Kominfo, itu tuh nggak dekat selama himpunan. Kadang kita juga saling pada saat rapat kayak nggak setuju, nggak boleh, nggak gitu. Tapi untuk in real life gitu, pada saat kalian hidup biasa tidak dengan organisasi, maksudnya udah nggak ada acara nih, itu biasa aja kita temenan. Jadi lebih murah ya kalau ngekos itu nggak ramean juga sih, maksudnya lebih dari 1 orang, biar si uang kosnya kan bisa dibagi-bagi kayak gitu. Terus kalau untuk makanan, nah karena kita banyak kan ya dalam satu kos, jadi patungan nih, siapa yang nggak patungan juga sih, karena mereka udah punya alat-alatnya. Jadi mereka bawa kayak si A punya tempat masak nasi, si B punya setrika, si C punya ini, si D punya ini, yang ini bawa panci, yang ini bawa ini, jadi kolektif gitu. Nah itu tuh lebih ringan lagi buat kitanya, apalagi nanti nih Julia semester 8 udah selesai, nanti pindahan yang nggak begitu banyak barang-barangnya gitu, karena kan kita bawanya juga kolektif kayak gitu. Jadi lebih murah juga kan, lebih fleksibel gitu ngekosnya. Terus kalau misalkan makan, rata-rata untuk makanan itu belinya warteg gitu, dan warteg tuh lauknya aja, nasinya tuh masak sendiri, itu lebih murah lagi. Tapi kalau misalkan kalian emang kayak bosan ya makanan warteg, tenang, warteg di sini banyak ya. Jadi ada nih namanya warteg family, ada Kebumen, ada Teguh, itu beda-beda tuh ciri khas makanannya. Jadi kayak kata Julia mah, kalau misalkan emang warteg gak bakal bosen kayak gitu. Kalau misalkan kalian emang mau varian ayam, itu ada Sriwedari, terus ada teman telur, itu yang baru ya, itu enak banget. Terus ada Sego juga, itu enak. Itu sih menurut gue. Jadi emang semua hal itu berawal dari si pertemanan itu. Kalau misalnya kita udah punya teman yang klop, kedepannya juga seberat-beratnya kehidupan kampus ya, senangis-nangisnya kita, kalau ada temen ya kita bisa ketawa bareng kayak gitu. Oke Teh,
Kalau dari versi Teh Julia sendiri nih, cari kos-kosan yang nyaman dan ideal tuh gimana? Oke, cari kosan yang nyaman dan ideal. Yang pertama, sebelum tips cari kosannya, Jula mau ngingetin buat Himadiktikers di sana gitu, yang apalagi yang maba, kalau misalkan kalian nyari kosan dan kalian tuh belum difotoin kosannya atau kalian belum pernah ke tempat itu ketemu ibu kos atau bapak kosnya langsung, jangan TF. Karena ada kejadian teman Julia itu dia kena tipu gitu, karena dia udah TF duluan DP 400.000 untuk kosan, karena diiming-imingin kalau nggak di DP nanti dikasih ke orang ya kosannya gitu. Sedangkan kan sekarang udah mau PKKMB, jadi kayak dia panik, aduh aku belum punya kosan gitu. Jangan panik, pasti ada beberapa kos yang emang kosong gitu. Kalian cari aja langsung ke sini gitu, kalau nggak melalui teman, kalau nggak cutting yang udah bisa dipercaya. Jangan nyari online, apalagi langsung TF kayak gitu. Itu ya. Terus buat tipsnya yang pertama, sebenarnya kalau dari Julia mah lebih ke harga aja sih. Jadi kalau misalkan harganya cocok di kantong gitu, kayak ya deh murah, kayak 800.000 bagi 4 berarti sebulan 200, ya udah nggak apa, ini aja. Ya walaupun emang isinya kosongan gitu, jadi kosong, tapi karena kita berbanyakan, jadi kan bisa yang ini bawa kasur, yang ini bawa apa, jadi lebih ringan gitu rasanya walaupun isi kosannya kosongan gitu ya. Tapi kalau misalkan emang kalian tipe yang gak mau ribet, kayak udahlah, dari si ibu aja fasilitasnya, kita nggak usah bawa apa-apa. Kalian harus mikirnya gini, misalkan harga kasur tuh berapa sih? Misalkan harga kasur tuh 200.000. Nah, kalau misalkan kalian ngekos itu 800 kosongan, tapi 1 juta itu ada kasur. 1 juta itu kan kalian bayarnya berbulan-bulan kan? Artinya fasilitas uang 200.000 itu tuh fasilitas dong. Nah, kalau 200 kalian berencana ngekos 4 tahun. Artinya kalau misalkan cocok ya sama kosannya, misalkan kalau nggak berencana setahun dulu, berarti 12 kali 200 saja udah 2.400.000. Sedangkan 2.400.000 itu sebenarnya bisa kalian beliin barang, bisa kalian beliin lemari sendiri, bisa kalian beliin kasur sendiri gitu. Terus bendanya juga bisa kalian bawa pulang ke rumah, kalau nggak kalian jual lagi, kalau nggak kalian kasih ke adik tingkat kayak gitu. Jadi sebelum kalian mikir kayak udah deh nggak mau ribet deh, udah deh fasilitasnya dari kosan aja, pikirin juga biayanya, maksudnya logikanya worth it mana kayak gitu. Menurut gue sih worth it kosongan kalian beli sendiri, karena itu lebih hemat juga kalau kalian emang mau ngekosnya lama. Kecuali kalian emang ngekosnya mau sebulan 2 bulan, ya kan nggak kepake juga kan, selanjutnya lebih ribet gitu bawahnya. Itu Teh Inas. Wah, hebat banget nih Teh, tipsnya sangat bermanfaat ya Teh. Cuman dari aku sendiri ada sedikit pertanyaan nih Teh. Teteh pernah nggak sih dulu tuh waktu pas zaman-zaman nyari kosan nih, ternyata pas udah dapet itu kosannya itu nggak sesuai dengan ekspektasi Teteh nih Teh. Nah, atau mungkin pas dulu kan Teteh itu ngekosnya nggak sendiri kan ya Teh, rame-rame. Nah itu tuh kira-kira pernah nggak sih Teh ada masalah atau ada hal-hal yang mungkin harus diatasi nih kira-kira begitu Teh? Oke, yang pertama dapat kosan yang nggak nyaman ya. Kalau Julia pribadi sih orangnya nggak pilih-pilih gitu ya. Kosan yang sekarang juga sebenarnya panas gitu. Enggak sih, kayaknya semua kosan di Karawang kalau tanpa AC panas ya. Jadi ya udah, kalau panas karena ngerasain panasnya bareng teman-teman juga, udah rasain aja kali ya. Dan kalau misalkan kalian emang ngeluh kan kurang nyamannya kosan itu sebenarnya karena panas aja sih menurut Julia. Kalian bisa ya pagi nyampe sorenya di perpus kayak ngadem, nanti udah sore karena udah adem ya udah pulang ke kosan. Kayak gitu. Lebih produktif juga kan kalau di perpus kayak gitu. Terus selama ngekos, Julia pertama kali ngekos di sini dan ini kosan pertama dan mungkin terakhir ya, jadi nggak pindah-pindah gitu. Jadi nggak pernah mengalami bahwa kita mendapat fasilitas yang kurang sesuai dengan deskripsi awalnya gitu. Jadi nggak tahu sih kalau yang kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan emang nanti dari teman-teman mengalami hal yang tidak sesuai, bisa dikomunikasikan juga ke ibu kosnya. Ibu awalnya kan ada fasilitas wifi ya, kok ini nggak ada ya wifi-nya, kalau kayak gitu. Nanti kalau misalkan emang kalian emang nggak nyaman banget selama ngekos itu beberapa bulan, ya bisa cari kosan yang lain gitu.
tapi di survei itu benar-benar kan kalian lebih punya banyak waktu kan di sini kayak gitu. Terus untuk kan juga ngekosnya rame-rame nih, ada nggak sih masalah? Tentu ada ya. Jadi karena kan kita hidup ya, kita dalam keluarga aja yang udah sedarah pasti ada kan ngomel-ngomel ke adik, ke kakak kayak gitu kan. Apalagi ini temen gitu yang baru kita kenal pada saat kuliah, kita tinggal bareng, kita makan bareng gitu, pasti ada aja. Gimana cara kita ngatasinnya? Kalau misalkan kalian emang udah deket banget nih sama teman kalian, teman kosan kalian, bisa diomongin baik-baik. Tapi setelah masalahnya tuh, setelah feel-nya tuh reda, emosinya reda gitu. Misalkan masalahnya jam 10, dia bete-betean atau marah gitu, atau mukanya tidak enak dilihat gitu ya, sangat sinis dan jutek gitu ya. Itu nggak apa-apa, kita diemin dulu, kita kasih ruang dia untuk tarik nafas gitu. Kita pun sama, nggak boleh kebawa emosi. Nanti setelah setelah biasanya ya, kalau teman-teman di kosan juga tuh dia pergi dulu kemana kalau lagi emosi ya. Nanti malamnya kan dia pasti tidur di sini kan. Nah sebelum malam itu usahakan kayak TikTok gitu. Kenapa sih? Kenapa hari ini? Gitu. Kalau nggak tadi habis kemana? Nanti juga dijawab. Gitu. Jadi itulah tipsnya. Jadi malamnya usahakan ngobrol gitu. Jangan sampai berhari-hari nggak ngobrol, itu kayak menyiksa gitu. Apalagi kalian kan di sini cuma punya teman-teman kalian ya. Terus berhari-hari nggak ngobrol kayak rasanya, aduh udah nggak punya keluarga di sini. Nanti nangis kan ujung-ujungnya kayak gitu. Tapi nangis nggak apa sih. Kayak gitu sih. Jadi semuanya omonginnya. Tapi kalau udah nyaman gitu perasaannya. Wah, pengalaman yang sangat berharga nih dari Teh Julia, dan juga tadi tuh tips-tipsnya itu cukup bermanfaat ya. Mungkin memang penting buat kita itu lebih teliti dan juga tidak hanya mengandalkan informasi dari internet saja. Nah, mungkin dari aku pribadi mengucapkan terima kasih banyak nih buat Teh Julia atas tipsnya. Semoga Himadetikers yang lain ini bisa lebih bijak nih dalam memilih tempat tinggal di Karawang khususnya. Wah, sarannya dan juga tipsnya bagus sekali ya, Kang Teh. Kita kan dari tadi udah bahas hal-hal baru nih, udah dapat insight baru juga dari Teh Julia sendiri. Kita udah bahas tentang tips menghadapi perkuliahan, mengerjakan tugas, terus membangun pertemanan, dan juga beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, yang kita tahu nih, banyak mahasiswa baru yang pastinya merasa khawatir harus memulai hidup mandiri, kayak seperti mencari tempat tinggal atau mengatur keuangan. Nah, tapi perasaan ragu mereka itu cukup besar karena ada banyak sekali kekhawatiran dan ketakutan yang dirasakan, seperti takut tempat tinggalnya tidak nyaman, takut kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru, atau bahkan takut kehabisan uang nih. Nah, kira-kira ada motivasi atau tips gak nih versi Teh Julia sendiri untuk mahasiswa baru yang masih ragu untuk memulai hidup mandiri di kampus ini, Teh? Oke, menurut Julia, keputusan kalian kuliah adalah keputusan yang kalian ambil gitu, hal yang kalian ambil. Jadi nikmati setiap prosesnya. Ini proses kalian, entah itu dari kalian nyari tempat tinggal, entah itu kalian dari nyari teman gitu. Itu proses kalian, semuanya pasti ada plus minusnya, ada nggak enaknya, ada enaknya gitu. Jadi dinikmatin. Yang penting dari kalian yang mau membuka diri, mau open minded, mau menerima lingkungan baru gitu, itu pasti akan menyenangkan dan mudah gitu dijalaninnya. Terus jangan milih-milih teman juga ya menurut Julia, karena mungkin kita punya kayak bukan kriteria temen ya, tapi lebih ke temenan sama dia kayaknya bisa membawa pengaruh positif untuk aku gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada teman kalian yang mau berteman, itu diterima gitu, itu diajakin juga kayak gitu. Selagi kalian yang nggak sombong, dari kaliannya membuka pertemanan, terus nggak diam, nyari informasi terus ya. Jadi kayak di grup ada informasi apa, itu nggak boleh di-scroll aja, nggak boleh, walaupun kalian nggak bales, kasih reaksi gitu, nggak boleh diemin gitu. Nanti kalau misalkan kalian di posisi itu, kalian akan merasakan kayak gitu tuh kayak gimana sih gitu rasanya. Jadi itu sih yang pertama. Pokoknya semua hal di kehidupan kampus ini, dari apa yang kita lihat dan
si teman itu memang ngaruh banget gitu untuk kehidupan kampus kita gitu. Karena kalau misalkan kita lagi susah banget juga, yang ngebantuin kita selain orang tua kan jauh ya, pasti teman-teman kayak gitu. Wah, nggak kerasa nih, kita ternyata udah berada di penghujung podcast. Mungkin cukup segitu dulu. Sebenarnya kalian, Ya, aku mau nambahin lagi, maaf ya. boleh. Sama kalau misalkan kalian belum bisa nih cara berteman secara direncanakan, kan kalau misalkan kita kenalan direncanakan ya. Nah itu tuh bisa dengan cara pada saat kalian perkuliahan gitu. Di kuliah tuh kalian bisa kayak ngebantuin teman, kayak ada yang tapi tidak dengan mimik sombong atau dengan gestur sombong juga ya. Misalkan kayak kalian ada nih dosen ngejelasin A gitu, kalian ngajakin aku mau nge-review materi yang tadi di kelas, ada yang mau ikut gak, kayak gitu. Itu bisa diteriakin ke semua kelas. Nah nanti di situ terbentuklah si kelompok belajar kayak gitu. Jadi nggak hanya di acara-acara atau di organisasi ya, tapi di kelas juga kalian bisa membentuk sebuah kelompok belajar atau teman-teman yang nantinya akan ada nih sampai kalian lulus nanti gitu. Ya makasih, dibalikan lagi ke Kang Rian, maaf ya Kak. Ya teh, nggak apa-apa teh. Ya, kita nggak kerasa nih kalau misalnya sekarang udah berada di penghujung podcast. Mungkin cukup segitu dulu mengenai pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada Teh Julia yang sudah menyempatkan waktu untuk sharing-sharing nih mengenai pengalaman-pengalaman yang dulunya Teh Julia alami nih ya, dan juga membagi tentang tips-tips yang cukup penting dalam dunia perkuliahan. Mungkin sebelum ditutup, saya selaku moderator izin memberikan kesimpulan ya. Untuk yang pertama, saat kita menjalani perkuliahan, kita itu nggak boleh nih hidup sendiri di perkuliahan, haruslah punya teman, karena bagaimanapun itu temanlah yang akan membantu kita nanti. Dan juga terkait dari bagaimana cara kita mencari kosan atau bagaimana cara kita memilah nih makanan atau makanan-makanan yang tidak mahal mungkin ya, yang murah, yang ramah di kantong kita itu bisa nih kita kayak tadi ya sempat ya Julia highlight ya, kita bisa makan warteg nih, karena memang warteg itu cukup banyak di Karawang dan cukup banyak nih di sekitar Unsika itu sendiri. Dan juga mungkin di aku juga mau nge-highlight yang tadi sempat Teh Julia paparkan mengenai pencarian kos-kosan di awal nih. Kebetulan temanku juga ada yang pernah ngalamin hal tersebut Teh. Dia udah sempat TF duluan ke bapak kosnya, tapi pas dia datang ke Karawang itu ternyata kosannya itu malah nggak ada Teh. Nah jadinya mungkin buat teman Himadiktikers yang lain nih, lebih berhati-hati lagi dalam mencari kosan di sekitar Karawang. Mungkin boleh nih minta bantuan ke teman-temannya yang sudah ngekos di Karawang, atau mungkin kakak tingkat yang satu jurusan di Unsika. Baik, mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada host, yaitu Teh Ines. Baik, terima kasih Teh Kang Rian. Oke, Himadiktikers, mungkin sekian dulu podcast kita kali ini. Terima kasih untuk Teh Julia atas sharing-sharing seputar cara tips dan triks beradaptasi di kehidupan kampus nih. Nantikan terus podcast episode selanjutnya dengan tema yang gak kalah seru dan menarik dari episode kali ini. Untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut dari Muara Bermati Podcast, jangan lupa subscribe YouTube Himadiktika di Himadiktika FKIP Unsika, dan juga Spotify jurnalistik Himadiktika yaitu Muara Bermati. Stay tune terus untuk episode-episode menarik yang akan datang. Jaga kesehatan dan jangan lupa 5M.